teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang ini kita sudah membuat 3D model rumah ya, sampai dengan atap. Jadi untuk materi yang sekarang ini kita akan mempelajari tentang layering atau cara menggunakan bagian default tray yang tax ini. Nah, di tax ini fungsinya itu seperti layering atau mendefinisikan suatu objek di 3D model kita ini, dia masuk ke layer mana, seperti itu. Kalau di software AutoCAD itu dia seperti layering. Oke, langsung saja cara untuk membuat teks baru. Nah, ini nanti di model kita ini nanti akan kita definisikan bagian atap. Ini akan kita masukkan ke layer atap. Lalu dinding ini nanti akan kita masukkan ke layer dinding. Lalu nanti ada lantai, kita masukkan ke layer lantai, seperti itu. Jadi kita akan buat terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah membuat untuk layer garis bantu. Di semua garis bantu yang telah kita buat, kita masukkan ke layer ini. Ini masih ada satu garis bantu yang belum kita definisikan. Oke, sudah selesai. Kita lanjutkan. Ini kita buat terlebih dahulu. Caranya untuk membuat tax baru yaitu dengan teman-teman tekan tombol ini, add tax, ini ada tanda plus. Kalau yang sebelahnya ini untuk menambahkan folder tax baru atau folder layer baru. Teman-teman klik add tax, lalu teman-teman beri nama layer tersebut. Jadi pertama kita tambahkan lahan. Nah, ini saya beri awalannya 0 agar nanti layernya itu tertata rapi dari lahan, lantai, dinding, atap, seperti itu. Pertama ada lahan, lalu ada lantai, lalu ada dinding, baru atap. Nah, sementara ini dulu. Nanti kalau misalkan ada definisi objek yang baru, tinggal kita tambahkan saja. Oke, yang pertama atap ini kita masukkan dulu ke layer atap. Teman-teman seleksi objek atap ini, lalu pilih masukkan ke layer atap. Nah, teman-teman hide. Nah, ini juga, lalu ini juga. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang dinding. Caranya agar kita tidak menyeleksi satu-satu, teman-teman ganti view-nya seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman pilih selection box. Teman-teman buat selection box seperti ini. Nah, di sini ada dua tipe selection box ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman kalau bikin selection box itu dari kanan ke kiri, teman-teman klik lalu buat dari kanan ke kiri. Nah, itu objek apapun yang tersentuh selection box ini, dia akan terseleksi seperti ini. Tapi kalau teman-teman buat dari kiri ke kanan, teman-teman klik terus teman-teman drag dari kiri ke kanan seperti ini, nah, objeknya itu harus di dalam selection box. Kalau tidak di dalam seperti ini, dia tidak akan terseleksi. Jadi harus seperti ini kalau dari kiri ke kanan. Nah, teman-teman pakai saja yang kanan ke kiri. Nah, teman-teman buat selection box kanan ke kiri. Nah, dia sudah terseleksi. Masukkan ke layer dinding.
Nah, teman-teman hide untuk layer dinding untuk mengeceknya. Sini masih ada yang belum. Teman seleksi, masukkan ke layer dinding seperti ini. Kita lanjut ke lantai. Layer lantai, teman-teman hide untuk mengecek apakah udah sesuai belum. Yang terakhir ada objek lahan. Nah, dia udah selesai. Nah, ini fungsinya ketika misalkan udah jadi seperti ini, saya ingin mengedit yang bagian dalam. Ini kan daripada teman-teman masuk seperti ini akan lebih ribet. Ini masih ada atapnya. Takut biasanya itu teman-teman akan tersesat di dalam sini. Jadi paling enak itu teman-teman hide saja atapnya terlebih dahulu. Tinggal ngedit bagian dalamnya ini seperti itu. Itu adalah fungsi dari layering. Jadi teman-teman tidak usah ribet masuk ke dalam, tinggal hide saja objek-objek yang tidak diperlukan. Jadi seperti itu fungsi untuk layering, cukup mudah. Nah, teman-teman coba-coba saja ya. Apabila ada pertanyaan, teman-teman tanyakan saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Atau kalau ada pertanyaan yang perlu saya buat videonya, nanti akan saya buat video tutorialnya seperti itu. Oke, cukup sampai sini untuk materi layering. Teman-teman coba-coba dulu ya. Saya akhiri untuk video kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.